Oke, terima kasih. Ya, di sini kita mulai lagi terkait dengan materi ya, yang sebelumnya Kakak. Sebelumnya, oke, sebelumnya lagi. Nah, oke, kita masuk kepada zat gizi yang dibutuhkan. Jadi gini, sebetulnya kalau misalnya zat gizi yang spesifik banget apa yang harus didewakan atau diutamakan banget itu bisa dibilang tidak ada yang spesifik khusus Ibu. Karena pada dasarnya tetap yang dibutuhkan adalah, boleh next? Nah, yang dibutuhkan adalah gizi yang seimbang. Jadi ada beberapa case atau kasus yang bilang, oh yang penting proteinnya aja. Oh yang penting misalnya lemaknya aja. Makan nasinya harus dikurangin gitu kan. Sebetulnya bukan begitu konsepnya. Karena pada intinya adalah semua zat gizi ini dibutuhkan oleh badan anak-anak kita. Ada dua jenis zat gizi, ada yang makro, dibutuhkan dengan jumlah yang banyak, bisa dalam bentuk gram, ya. Itu karbohidrat, protein, dan juga lemak. Si tiga zat gizi ini intinya dia menghasilkan energi. Tapi protein dan juga lemak itu juga punya fungsi-fungsi yang lain. Jadi tiga-tiganya juga perlu dipenuhi. Yang kedua adalah zat gizi mikro. Zat gizi yang dibutuhkan mungkin sedikit oleh tubuh kita, tapi dia punya peran yang cukup besar. Itu ada vitamin dan juga mineral, ya. Jadi sebisa mungkin ini semuanya harus dipenuhi. Dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan juga mineral, tapi memang nanti jumlahnya akan berbeda-beda. Gitu. Ya, boleh next, Kakak. Oke, nah ini yang mau menjadi catatan lagi ya, karena kemarin juga yang MBG juga dan lain-lain juga ini menjadi perdebatan. Jadi gini Ibu, Bapak, dan Kakak semua, pedoman gizi kita di Indonesia itu bukan lagi 4 sehat 5 sempurna. Ini udah nggak dipakai dari tahun 1955. Ya, udah lama banget, setelah 10 tahun setelah Indonesia merdeka ini udah nggak dipakai lagi gitu loh. Karena sudah tidak sesuai. Jadi kalau dulu kita kan makanan pokok, ada sayur, lauk pauk dan juga buah dan harus minum susu. Nah, kalau sekarang di Indonesia ini yang sebelahnya namanya pedoman gizi seimbang kita pakai, susu itu bisa dilihat ya yang warna biru, susu itu masuk ke dalam golongan lauk pauk. Jadi kalau misalnya hari ini nggak minum susu tapi sudah cukup asupan dari lauk pauk hewani dan juga nabati seperti ikan, ayam, tahu, tempe dan lain-lain, itu nggak perlu lagi minum susu selama kebutuhan proteinnya sudah tercukupi. Ya, jadi memang sebisa mungkin pokoknya jangan sampai pokoknya hari ini anak saya belum minum susu, kalau nggak minum susu ibu-ibunya atau bapak-bapaknya jadi stres karena anaknya belum minum susu. Itu nggak bisa seperti itu, karena selama sudah makan ikan, ayam, tahu, tempe, telur dan lain-lain itu sudah cukup gitu. Dan memang ada beberapa faktor lain seperti contohnya adalah minum air putih, karena kita tahu anak-anak CP itu banyak juga yang susah BAB, ada yang mungkin dehidrasi karena kekurangan minum. Jadi sebisa mungkin memang minum itu harus dicukupkan juga. Dan nanti juga ada pembahasan terkait dengan pembatasan garam, gula dan juga lemak, karena tadi berpengaruh terhadap berat badan yang berlebih. Oke, next selanjutnya Kakak. Nah ini pokoknya kalau ada seminar saya selalu akan jelaskan ini supaya ibu bapak itu tidak mendewakan beberapa zat gizi tapi menganaktirikan beberapa zat gizi yang lain, contohnya karbohidrat dan nasi, biasanya kayak gitu. Nah, kita kenalan dulu sama yang namanya zat gizi. Zat gizi itu adalah zat yang ada di makanan dan minuman kita. Jadi semua makanan dan minuman itu ada zat gizinya, tapi biasanya persentase dan jumlahnya bisa beda-beda. Makanya saya bilang nggak ada satupun makanan yang mengandung semua zat gizi. Pasti ada kekurangan, ada kelebihan, dan memang harus disatukan supaya melengkapi satu sama lain. Ya, tubuh kita, anak-anak kita termasuk itu butuh zat gizi. Karena untuk apa? Pertama, untuk menghasilkan energi dari karbohidrat, lemak, dan juga protein. Kedua, jaringan dan sel-sel di tubuh anak-anak kita itu kan ada yang tumbuh, berkembang, terus rusak harus diganti dengan yang baru, ataupun proses-proses yang lain, itu butuh zat gizi juga. Protein, mineral, dan juga air. Nah, terus badan anak-anak kita juga kan punya pengaturan proses-proses atau cara kerjanya masing-masing. Jantung berdetak lah, sel darah merahnya berganti dan lain-lain, itu juga butuh zat gizi, protein, mineral, vitamin, dan juga air. Makanya kalau bisa ditanya ke ahli gizi, Ibu, zat gizi apa yang paling penting? Semuanya itu penting. Jadi Ibu Bapak sebisa pokoknya mulai sekarang jangan mengatakan saya cuma butuhnya zat gizi A, saya cuma butuhnya protein, saya nggak butuh karbohidrat. Itu nggak bisa. Tetap semuanya dibutuhkan oleh tubuh anak-anak kita. Ya, oke, boleh next kan? Oke, setelah kita kenal dengan zat gizi, ini yang harus kita perhatikan. Jadi kita maunya
antara makanan yang masuk dengan energi yang dipakai itu sama. Makanya tadi kan kalau berat badannya kurang karena makannya kurang, jadi naik ke atas ya untuk makanannya. Kalau yang berat badannya berlebih karena asupan makannya berlebihan, jadi nggak seimbang seperti ini. Nah, kita butuh energi yang masuk dan yang keluar itu sama, jadi asupan energinya itu harus seimbang. Sehingga itu tidak ada masalah-masalah terkait berat badan turun, yang akhirnya berpengaruh sama sistem imun, jadi lemes, anaknya kurang aktif, ataupun berat badannya berlebih seperti overweight dan obesitas, yang dimana kalau itu terjadi, itu bisa menyebabkan anak kita lebih gampang kena sakit gula, sakit jantung, tekanan darah tinggi, ataupun penyakit-penyakit yang lain. Ya, nah cuman memang begini Ibu Bapak, kalau bisa ditanya, misalnya Ibu A nanya nih anak saya makannya berarti harus berapa porsi? Misalnya saya sebutin sekian porsi. Nah, anak Ibu Bapak yang lain itu nggak mungkin sama, karena punya kondisi klinis yang berbeda, aktivitas fisik yang berbeda, berat badan tinggi badan yang berbeda, dan juga jenis kelamin pun berpengaruh. Jadi memang kalau misalnya ditanya porsi, memang harus ada konseling secara pribadi dengan ahli gizinya. Gitu. Ya, oke, next. Oke, nah ini gimana Kak? Mau kita bikin sesi menjawab atau bagaimana? Terkait piring makan, mungkin ada yang bisa menjawab di piring makan anak-anak kita itu perlu ada apa aja sih sebetulnya? Silahkan, bila ada yang bisa menjawab dengan lengkap, nanti kita bisa kasih door prize juga nih Bu Olive. Saya Kak. Silahkan, Hanifah Zahra. Iya. Ada karbo, protein, sama lemak ya? Salah nggak ya? Karbo, protein, dan lemak. Bagaimana Bu Olive jawabannya? Masih kurang tepat. Oke, masih kurang tepat. Selanjutnya ada Sri Mulyani atau Umi Gani. Ya, dalam piringan kita itu harus ada karbo, lemak, protein, vitamin, dan mineral. Bagaimana jawabannya Bu Olive? Sebetulnya tepat, tapi jenis bahan makanannya deh yang perlu disebutkan. Nah, coba Bu, apa aja nih? Ada apa di piring makannya? Ada nasi, sayur, lauk pauk. Lauk pauknya disebutkan tidak, Dok? Lauk pauk juga cukup. Cukup lauk pauk, terus vitamin. Iya, lauk pauk. Terus susu. Masih kurang tepat Ibu. Masih kurang masih kurang tepat ya. Untuk selanjutnya mungkin coba satu orang lagi, ibunya Hanafi. Ya. Oh maaf, siapa? Anza. Oh Anza dulu. Hanza. Oh Hanza duluan. Mama Hanza bisa menjawab? Oh iya, lauk pauk, buah-buahan, makanan pokok, sayuran. Jawabannya boleh? Oke, betul, tepat sekali Mama. Oke. Ya, betul. Kita lanjut lagi ya. Jadi betul, memang gini, karena kenapa saya bikin ada gambar piring begini, karena mama dan bapak-bapak kadang-kadang sebenarnya paham, tapi tidak menjalankan juga banyak gitu loh. Jadi memang gini, yang harus ada di piring makan anak-anak itu adalah sumber makanan pokok, sumber karbohidrat, ya, lauk pauk, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Karena kebanyakan malah sumber makanan pokok dengan makanan pokok lagi. Contohnya apa? Nasi sama mie misalnya, atau misalnya nasi sama nugget yang kita nggak tahu apakah dia betul-betul daging atau enggak gitu loh. Dan yang paling kurang minimal bahkan nggak ada itu adalah buah-buahan dan sayur-sayuran. Makanya kadang-kadang suka ada yang bertanya kenapa ya anak saya susah BAB, apalagi mungkin maaf ya aktivitasnya mungkin lebih banyak duduk atau di kursi roda tanpa mungkin aktivitasnya lebih tidak seaktif yang lain. Itu akan berpengaruh soalnya pada saat asupan seratnya itu kurang, itu akan berpengaruh terkait dengan BAB-nya. Ya kebanyakan bisa jadi anak-anak tersebut akan sulit BAB gitu loh. Jadi memang sebisa mungkin di piring makan harus ada sumber makanan karbohidrat, lauk pauk, buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Ya, cuma di sini akan ada beberapa yang perlu saya jelaskan terkait dengan jenis-jenis bahan makanannya. Oke, boleh next Kakak?
Mhm. Selanjutnya, oke, nah ini yang perlu ibu bapak dan kakak-kakak perhatikan. Jadi kita tidak harus makanan pokok itu harus nasi aja terus, enggak ya. Kadang-kadang ada yang udah sarapannya singkong atau misalnya ubi terus bilangnya anaknya belum makan. Salah ya. Jadi tadi kan pilih makannya harus lengkap. Nah, selain sumber makanan pokoknya itu adalah nasi, boleh ibu bapak ganti dengan ubi, dengan kentang, dengan singkong, dengan jagung, bahkan mungkin talas ya. Itu nggak apa-apa gitu loh. Karena memang semuanya ini, jenis-jenis makanan pokok ini itu merupakan sumber energi utama tubuh. Karena dia sumber makanan yang bersumber zat gizinya itu adalah karbohidrat gitu loh. Dan memang mereka punya kelebihan dan punya kelebihan masing-masing ya. Kayak misalnya di ubi, di jagung, sama di kentang, dia punya kandungan vitamin A yang lebih tinggi daripada nasi. Gitu. Di singkong dan misalnya di talas dia punya kandungan serat yang cukup tinggi. Jadi mereka itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan memang sebisa mungkin kalau di gizi seimbang, makanlah makanan dengan aneka ragam makanan. Jadi tidak monoton, misalnya cuma itu aja, nggak harus. Jadi misalnya ibu-ibu atau bapak-bapak di sini mau mencoba anaknya untuk makanan pokoknya diganti nih sama kentang atau diganti sama talas, itu boleh banget. Jadi tidak harus stok makan nasi aja gitu. Karena dia tetap satu golongan dengan nasi dan merupakan sumber energi untuk tubuh anak-anak kita, ya. Oke, boleh next. Selanjutnya. Nah, yang kedua itu terkait dengan lauk pauk. Ini salah satu yang cukup penting karena anak-anak kita kebanyakan masih dalam pertumbuhan dan juga perkembangan. Karena salah satu zat gizi utama pembentukan sel ya, untuk membangun sel tubuh termasuk otak dan lain-lain, itu butuh protein dari lauk pauk ya, untuk pertumbuhan ya, mempertahankan sel atau membentuk sel-sel yang sudah rusak ya, bahkan sebagai sumber energi. Tapi memang sebisa mungkin jangan sampai kita kekurangan makan energi dari karbohidrat sehingga tugasnya si protein yang harusnya membentuk sel malah jadi sumber energi. Akhirnya apa? Akhirnya malah pembentukan selnya jadi nggak maksimal. Ya, itulah kenapa protein itu penting banget untuk pertumbuhan anak-anak kita. Ada dua jenis sumber makanan protein, sumber protein. Ada dari protein hewani dan juga protein nabati. Ini penting banget ya, mau makan ikan, ayam, telur, daging, tahu tempe, kacang-kacangan ya. Kayak misalnya ibu, kacang merah itu protein nabati ya, bukan sayur kacang. Karena biasanya dibilangnya sayur kacang. Udah makan sayur belum? Udah. Makanya apa? Sayur kacang merah, itu salah. Jadi memang sebisa mungkin kayak kacang hijau, kacang merah juga bisa menjadi pengganti tahu dan juga tempe. Nah, ada beberapa penelitian juga bilang bahwa konsumsi ikan, telur, dan susu bagi beberapa kelompok usia 6-9 tahun itu bisa membantu untuk pertumbuhan dan perkembangan serta meningkatkan daya ingat dan juga kognitif. Jadi memang sebisa mungkin protein ini harus sekali dikonsumsi oleh anak. Ya, jangan sampai kekurangan. Dan juga memang kebutuhan proteinnya memang lebih tinggi daripada orang dewasa. Oke, next. Selanjutnya, nah ini saya mau kasih gambaran karena suka ada yang bilang bagusan ini, bagusan itu. Saya akan memberikan gambaran kelebihan dan kekurangan dari lauk pauk hewani dan juga lauk pauk nabati. Ya, kelebihannya untuk lauk pauk hewani itu protein itu ada yang namanya asam amino, Bu. Asam amino itu macam-macam, ada puluhan. Nah, memang kelebihannya kalau di lauk pauk asam aminonya lebih lengkap, lebih banyak. Asam amino yang paling lengkap itu ada di telur. Makanya banyak program-program kayak misalnya stop stunting dengan 1 butir telur sehari itu betul. Karena dia termasuk yang jenis proteinnya lengkap. Dan yang kedua, itu lebih mudah dicerna oleh saluran pencernaan anak-anak kita. Jadi lebih gampang diserap badan sama saluran cerna dan juga tubuh anak-anak kita. Tapi dia punya kekurangan. Makanya kenapa harus dikombinasikan dengan lauk pauk dari nabati atau kacang-kacangan. Kekurangannya pertama, sudah pasti dia punya kolesterol yang lebih tinggi dibandingkan beberapa jenis lauk pauk nabati gitu. Yang kedua yang biasanya jadi keluhan ibu-ibu adalah harganya lebih mahal gitu loh. Jadi kalau misalnya lauk pauknya misalnya sekali makan harus 2,5 porsi misalnya karena anaknya mungkin kebutuhan protein lebih tinggi, ya nanti kita kalau misalnya ibunya bilang, aduh Bu, secara budget kan agak lebih mahal ya Bu, gitu kan. Biasanya kita akan kombinasikan dengan lauk pauk nabati, tapi dengan persentase atau jumlah yang sudah kita sesuaikan gitu loh. Nah, yang kedua adalah terkait dengan lauk pauk nabati. Ya, dia punya kelebihan. Jenis asam lemaknya atau jenis lemaknya yang enggak jenuh atau lemak baiknya itu lebih tinggi. Memang, kalau si lauk pauk hewani kan
dia kolesterolnya lebih banyak. Nah, kalau si lauk pauk dari nabati itu lemak baiknya lebih tinggi gitu. Ada juga beberapa antioksidan dan juga zat-zat penting seperti isoflavon, terutama di lauk pauk dari kedelai, itu dia nggak ada di bahan pangan hewani gitu loh. Dan harganya lebih murah. Tadi kalau misalnya kekurangan si lauk pauk hewani itu lebih mahal, kalau lauk pauk nabati itu lebih murah. Tapi kekurangannya apa? Dia jenis proteinnya itu lebih rendah daripada protein hewani. Jadi harus saling melengkapi satu sama lain, Bu. Kalau misalnya dibilang bagusan mana, dua-duanya bagus. Makanya lebih bagus kalau dikombinasikan. Gitu. Ya, boleh di next. Oke, nah ini yang selalu menjadi perdebatan ibu-ibu dan bapak-bapak semua terkait dengan omega 3, karena kita tahu anak-anak kita itu masih tumbuh dan berkembang, termasuk salah satunya adalah otaknya. Nah, otak itu memang sekitar 60%-nya itu adalah lemak. Ya, bahan bakunya adalah lemak. Dia butuh omega 3 yang cukup. Untuk apa? Membangun dan memelihara sel-sel di otaknya. Ya kan? Untuk fungsi kognitif anak, ya, untuk kemampuan belajarnya, untuk meningkatkan daya ingat dan juga konsentrasi, dan juga menjaga si sel-sel atau neuron-neuron membran sarafnya itu bagus gitu. Tapi yang menjadi perdebatan dan memang menjadi masalah itu, ibu-ibu dan bapak-bapak itu lebih paham atau lebih nangkep identik itu omega 3 dengan ikan tuna, ya, ikan salmon yang memang harganya mahal. Dan biasanya di beberapa kota atau daerah-daerah tertentu itu susah didapetinnya. Sehingga mereka bilang, anak saya berarti kemungkinan asupan omega 3-nya kurang dong, karena anak saya nggak makan ikan tuna sama salmon. Padahal nggak seperti itu, ibu bapak. Sebetulnya ada beberapa ikan yang bahkan kandungan omega 3-nya itu lebih tinggi daripada ikan tuna sama salmon. Ya, ikan kembung itu masih menjadi nomor 1. Kita bisa lihat ya ibu bapak, kalau ikan tuna sama ikan salmon itu 100 gram, omega 3-nya 1,5 atau 1,6. Ikan kembung malah 2,4. Ya, sekitar 2 kali lipatnya. Apalagi yang boleh selain ikan kembung? Ada ikan teri segar, jadi bukan ikan teri medan asin yang ibu bapak makan terus kasih ke anak-anak, bukan. Tapi yang segar, ya. Itu juga bisa ibu bapak olah untuk asupan protein dan juga omega 3 untuk anak-anak. Ikan sarden, tapi sebisa mungkin yang segar, itu bahkan omega 3-nya 1,4. Ikan tongkol juga ada 1,5, ya, hampir sama dengan ikan tuna. Ikan nila, bahkan ikan belut. Ikan lele juga ada. Jadi memang ini bisa menjadi lauk pauk hewani sekaligus yang bisa menyumbangkan asupan omega 3 untuk anak-anak kita. Nggak perlu yang mahal, tapi kita cukup pilih ikan-ikan atau bahan makanan yang ada di sekitar kita. Gitu. Ya, boleh di next, Kakak. Oke, nah sebelumnya kita sesi tanya jawab dulu. Ya, silahkan Kakak. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Olive. Untuk saat ini, saya akan bacakan dulu ya pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat. Kemudian nanti saya akan pilih 1 atau 2 yang tunjuk tangan. Tapi kita akan ke pertanyaan di chat dulu karena kita lihat ada banyak sekali ini. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan teman-teman yang sepertinya ingin sekali mengetahui lebih lanjut mengenai masing-masing ya. Yang pertama, ada dari Adifa Syafiah Gunawan. Siang Dr. Olivia, izin tanya, saya Ayu, anak saya Adifa CP, usia 8 tahun dengan pubertas prekok. Adakah pantangan atau makanan yang perlu dihindari agar hormon estrogennya tidak terus meningkat? Terima kasih. Oke, terima kasih dengan Ibu, siapa tadi namanya? Mama Adifa. Mamanya Adifa. Oke, mamanya Adifa. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, jadi memang kalau untuk keseimbangan hormon, gizi seimbang itu paling penting, Ibu. Ya, yang paling harus Ibu perhatikan selain makan karbohidrat cukup dan juga protein, yang kedua adalah cara memasak, digoreng dan bersantan. Apalagi maaf banget, yang minyaknya sudah dipakai berkali-kali, sudah berasap, jadi udah rusak. Yang dimana akhirnya jenis lemak jenuh dan transnya tinggi itu bisa mengganggu keseimbangan hormonal. Itu yang pertama. Jadi sebisa mungkin kalau menggunakan minyak jangan sampai 3-4 kali. Ya, harus sering diganti, jangan sampai sudah hitam masih Ibu pakai untuk menggoreng dan lain-lain. Kedua adalah asupan dari lauk pauk, dari sayur-sayuran. Karena dengan sayur-sayuran yang ada vitamin, mineral, dan juga antioksidan itu bisa membantu untuk menjaga keseimbangan hormon, salah satunya estrogen. Ketiga adalah konsumsi makanan yang tinggi gula. Nah, ini sangat berpengaruh sekali bahkan untuk beberapa masalah hormonal, apakah itu seperti kanker ibu ataupun hormonal yang lain. Gitu. Jadi sebisa mungkin kayak misalnya makan makanan kue-kue manis, biskuit-biskuit manis, ataupun coklat-coklat atau minuman manis yang berlebihan itu harus sudah mulai dikurangi. Gitu. Ya, jadi memang lebih kepada makanan gizi seimbang,
makanan-makanan tinggi lemak jahat yang memang digoreng ataupun bersantan yang dipanaskan berkali-kali gitu kan, ataupun misalnya tadi terkait dengan asupan sayur-sayuran dan buah-buahan, dan juga jenis makanan yang tinggi akan gula. Jadi itu yang perlu Ibu perhatikan. Oke, terima kasih, semoga bisa menjawab. Baik, terima kasih banyak untuk Bu Olive atas jawabannya dan terima kasih atas pertanyaan dari Adifa. Selanjutnya adalah pertanyaan Dari atas nama Airin Nasma Hafiza. Dok, tolong jelaskan apakah benar obat Florinef membantu dalam penyerapan nutrisi? Oke, kalau ini mungkin sudah di luar ranah Ibu. Terkait dengan obat-obatan, misalnya anak kita ada yang bermasalah dengan sistem pencernaan terkait juga penyerapan zat gizi. Untuk obat itu tetap harus dikonsulkan dari dokter Ibu. Jadi jangan sampai review dari A, review dari B, atau review dari TikTok mengatakan kalau obat ini bisa membantu penyerapan. Saya tidak sarankan seperti itu, karena memang takutnya ada beberapa kasus atau misalnya kondisi yang memang bukan karena harus dibantu obat. Mungkin harus ada pengobatan-pengobatan lain yang memang diperlukan oleh dokter. Jadi sebisa mungkin Ibu, kalau saran saya, apakah bisa membantu penyerapan, saya tidak bisa menjawab iya. Karena tetap harus diperiksa dulu masalah anaknya apa, dan kalaupun diberikan obat, nanti dokter yang memberikan dan dosisnya seberapa banyak. Karena dosis ini kalau kita nggak bisa paham, itu harus dari dokter, dilihat dari usianya, kondisi klinis, dan juga hal-hal lain. Jadi sebisa mungkin kalau saran saya, obat tersebut harus ditanyakan dulu kepada DSA atau dokter spesialis anak. Gitu. Terima kasih, semoga bisa menjawab. Oke, terima kasih banyak Bu Olive atas jawabannya. Mungkin saya ambil satu pertanyaan lagi dari chat, kemudian kita pindah ke teman-teman yang Selamat sore, tunjuk tangan Bu. ya. Iya, halo selamat sore. Ini dari siapa ya? Halo, selamat sore, Bu. Selamat sore Ibu, mohon maaf untuk pertanyaan Ya. bisa tunjuk tangan dulu ya. Baru nanti saya Oke. persilakan agar bisa gantian. Baik, terima Oke. kasih. Oke, terima Saya kasih. orang tua atas nama Lingga, Bu. Iya Ibu, terima kasih. Nanti bisa tunjuk tangan dulu ya, biar nanti bisa saya persilahkan, karena di sini juga teman-teman semua mau gantian untuk bertanya juga. Oke. Terima Oke. kasih. Iya, terima kasih banyak Ibu Linda. Satu lagi dari yang chat, kemudian kita pindah ke yang raise hand ya. Ini dari ibunya Abdil dan Abdat. Anak saya AT atau ataxia telangiectasia 20 tahun dan 16 tahun. Dokter sarafnya bilang kurangi tepung dan gula. Benar begitu tidak ya? Mengaturnya bagaimana ya? Oke, iya. Jadi memang ada beberapa case yang harus mengurangi tepung-tepungan dan gula-gulaan terkait dengan indeks glikemik, kenaikan gula darah, dan juga hormonal, Ibu. Jadi memang bagaimana cara menguranginya sudah pasti. Contohnya seperti makanan-makanan yang dari tepung-tepungan, apakah roti atau cake dan lain-lain, itu sebisa mungkin jangan dipilih untuk makanan anak. Kedua, untuk lauk pauk hewani, kadang-kadang kan mama-mama suka bikin goreng tepung, itu juga jangan, ya kan, cukup dimasak dengan bumbu segar, dimasak kuning, atau misalnya dibuat sop dan lain-lain, itu juga sebetulnya bisa menjadi pilihan atau solusi, gitu loh. Untuk cemilan, karena tidak diizinkan untuk penggunaan tepung dan juga gula-gulaan yang tinggi, ya biasanya itu gula tambahan ya Bu, gula pasir kah, atau gula-gula yang lain, ya Ibu bisa pilih beberapa jenis cemilan yang lain, contohnya apa? Kacang-kacangan kah? Tadi seperti Ibu siapa tadi bilang bubur kacang hijau kah gitu kan, atau misalnya umbi-umbian, makan ubi misalnya kan, atau misalnya makan singkong, mungkin ubinya dipanggang, apalagi ubi cilembu itu kan manis ya, itu biasanya anak-anak suka sih, dan juga punya kandungan gizi seperti vitamin A dan serat yang cukup tinggi, itu bisa menjadi salah satu pilihan makanan ya. Atau tadi bikin omelet gitu dengan ada tambahan protein dan juga lemak yang baik, itu bisa menjadi solusi. Jadi Ibu di sini kadang kalau bisa dibilang nggak boleh makan yang tepung-tepungan, itu langsung agak-agak, ya gimana dong anak saya makan apa gitu kan. Padahal masih banyak pilihan-pilihan yang lain seperti kacang-kacangan, lauk pauk hewani, ataupun tadi saya bilang mungkin membuat agar-agar, tapi misalnya agar-agarnya nggak pakai gula tapi pakai potongan buah atau buahnya di jus ya, dimasukkan ke agar-agarnya. Jadi bukan pakai tambahan gula tapi rasa manisnya bisa dari buah-buahan gitu. Mungkin itu aja dari saya, semoga bisa menjawab. Banyak boleh. Sekarang kita akan ke beberapa yang sudah raise hand di sini. Pertama dari Mama Norma Yudita. Silakan pertanyaannya. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam Ibu. Izin bertanya, anak saya ini kan menderita autoimun demyelinating disease multiple sclerosis ya.
itu dari awal sakit sampai sekarang itu berat badannya itu udah turun 6 kilo. Kalau untuk makan ya, makan kan sekarang ini dia udah normal ya dok. Cuma untuk naik berat badannya itu kok susah ya dok. Udah 15 bulan ini berat badan nggak naik-naik gitu. Atau harus ada susu khusus untuk penambah berat badannya dia. Vitamin juga kita kasih, vitamin tambahan juga kita kasih. Kalau dari dokter saraf sih kan untuk makanan dia nggak ada pantangan ya, jadi semua makanan bisa dimakan. Cuma kenapa berat badan dia nggak naik-naik ya dok? Oke, ini tadi kasusnya sama seperti ibu siapa yang tadi pertanyaan di awal-awal sesi. Ya, ibu ini kembali lagi pada jumlah kalori yang diasup atau dimakan. Berarti masih kurang gitu loh. Ya, berarti masih kurang karena kalau dibilang ada pantangan makan, betul kata dokter, sebetulnya nggak ada pantangan makan yang khusus. Hanya biasanya kalau anak-anak ataupun orang sehat pada umumnya pun kayak makanan yang tinggi gula, garam, lemak, atau misalnya tadi penggunaan minyak yang dipakai berkali-kali itu yang perlu dikurangi gitu. Tetapi untuk makanannya sebisa mungkin pertama lengkap. Yang kedua tadi saya bilang bisa dipadatkan energinya. Yang tadi saya bilang mungkin kalau misalnya makannya nasi ada lauk pauk hewani, sayurnya tadi ditambahkan santan, dibikin bubur ya, atau sayur tumisnya ibu tambahkan dengan daging cincang ya kan, jadi diaduk sama daging, jadi tetap ada misalnya nasi, ada telur, ada tumis sayur sama yang dicampur dengan tumisan daging cincang, itu kan jadi nambah proteinnya juga gitu. Atau misalnya tadi kalau untuk cemilan ibu bisa bikin puding gula merah yang pakai santan kan, kalau dulu kan kita suka bikin ya bu, kalau mungkin ibu-ibu yang dulu suka pada bikin, itu kan juga ada tambahan lemaknya juga, ada juga tambahan kalorinya, itu bisa ditambahkan gitu loh. Jadi makan nasi tetap lengkap, ada beberapa jenis bahan makanan yang ditambahkan seperti tadi kayak bikin sop pakai ditambah kocokan telur, jadi ada nasi, ada lauk pauk, tetap ada sayur tapi ada tambahan protein juga. Dan cemilannya ya kalau untuk masak, kalau untuk sayur bayam gitu saya selalu nambahin kocokan telur gitu. Cuma memang entah faktor keturunan atau gimana ya, jadi berat badan dia tuh nggak naik-naik. Iya, jadi asupan kalori ditambah, dan memang kalau misalnya mau lebih spesifik harus dihitung ulang dulu sama kita bu, karena tadi saya bilang kebutuhan anak-anak itu bisa berbeda. Apalagi dengan kasus-kasus CP ini kan macam-macam ya, ada yang misalnya motoriknya itu butuh energi yang lebih banyak, ada yang tidak. Nah, case-nya anak ibu mungkin dia membutuhkan asupan energi yang lebih banyak. Ibu merasa makannya sudah banyak, tapi ternyata memang masih kurang porsinya, proporsinya masih kurang, jadi perlu ditambahkan dan perlu kita hitung ulang bu, terkait dengan berat badannya, tinggi badannya, dan juga tadi kebutuhan kalorinya nanti kita bagi-bagi, dan biasanya frekuensinya kita tambahkan juga, nggak cuma 3 kali sehari, mungkin 3 kali makan utama, 3 kali selingan, tapi cemilannya bukan sekedar buah aja, itu enggak, kayaknya buah ditambahkan yogurt karena perlu ada tambahan kalori dan juga protein dan juga lemak, atau bubur kacang hijau ditambah misalnya roti panggang karena perlu ada tambahan energi lagi gitu. Jadi memang bagusnya memang kita hitung ulang bu. Kalau misalnya ditanya kenapa nggak tambah-tambah, apakah faktor keturunan, saya rasa enggak, karena memang asupan kalorinya masih kurang dari kebutuhan anak ibu gitu. Kalau dari faktor istirahat nggak ada pengaruh ya dok? Enggak sih bu, justru kalau misalnya ibu istirahatnya lebih banyak anaknya terus berat badannya berkurang, itu nggak bisa dikatakan penyebabnya karena itu ya, kecuali maaf ya punten, mungkin kalau beberapa kasus anak-anak tuh berat badannya nggak naik karena ternyata dia mungkin punya beberapa sakit seperti mungkin saluran pernafasan dan yang lain, itu bisa turun berat badan walaupun mungkin makannya udah banyak nih, udah kita hitung misalnya sama ahli gizi cukup kok, tapi kok berat badannya drastis, mungkin ada masalah yang lain gitu. Ya kan untuk kasus umur dia ini kan sekarang 14 tahun, itu berat badan dia stuck di 29 kilo aja dok. Jadi memang perlu ada penambahan berat badan, tapi memang perlu kita hitung. Tadi saya bilang, tapi kalau sudah case-nya kita hitung tetap nggak naik, berarti biasanya harus ada pemeriksaan screening kesehatan lagi. Apakah ada masalah yang lain atau enggak? Kalau karena ada penyakit ginjal pengaruh nggak ya dok? Ngaruh bu. Oh. Itu ngaruh, makanya kalau misalnya ibu datang ke dokter anak atau misalnya ke dokter, terus misalnya minta dikasih konseling ke ahli gizi, ibu bisa minta itu biasanya semua data anak kita, berat badan, tinggi badan, riwayat penyakit, hasil lab, semua akan dibaca lagi sama ahli gizi. Diagnosis medis dari dokter juga akan dibawa, dan itu akan berpengaruh terkait dengan kalori, protein, dan juga lain-lain. Makanya tadi saya bilang nggak bisa kita pukul rata semua anak CP itu sama, karena tadi saya bilang hasil lab, kondisi klinis, dan juga hal-hal itu bisa berbeda-beda gitu.
Jadi memang lebih bagus kita hitung di klinik Bu nanti. Oke, baik. Terima kasih dokter atas jawabannya. Sama-sama Ibu. Oke, terima kasih banyak Mama Norma dan juga untuk pertanyaannya dan juga jawaban Bu Olive. Mungkin satu pertanyaan lagi sebelum kita lanjut ke sesi pemaparan terakhir. Saya lihat di sini ada dari Mama Afika yang ingin bertanya. Mama Afika? Mama Afika, apakah ada? Oke, silahkan Mama Afika. Maaf, masih di mute mic-nya. Oh iya, maaf. Selamat sore dokter, mau izin bertanya. Halo, Ya, silakan. Silakan Ibu. Afika umurnya 15 tahun, cerebral palsy yang spatik ya. Nah, itu maamnya tuh masih bubur, teksturnya masih bubur, gizinya sebagainya itu sesuai dengan apa yang kita makan. Nah itu bagaimana dok? Turun berat badannya nggak bisa naik-naik. Apakah kita kasih suplemen gitu loh dok? Kayak semacam apa namanya? Yang itu yang biasa dijual di apotek itu loh dok. Kayak Vegeblend 21 Junior kayak gitu bisa membantu nggak ya dok kira-kira? Oke, terima kasih untuk pertanyaan Ibu. Ya, gini Bu, ini balik kepada jenis bentuk makanan. Ya, bentuk makanan itu semakin banyak penggunaan airnya, kayak bubur kan kita tahu kalau misalnya masak nasi 50 gram, ya, masak beras 50 gram itu kalau jadi nasi kan 100 gram. Kalau nasi tim jadi 200 gram, semakin banyak ya jumlahnya. Nah, kalau bisa jadi bubur bisa jadi 400 gram, banyak banget malah bisa bermangkok-mangkok. Nah, berarti kan semakin kecil Bu sebetulnya kalori dan juga kandungan gizinya. Gitu. Jadi semakin banyak air yang digunakan pada masak nasi, ini baru nasi ya, itu semakin kecil kalorinya Bu. Makanya walaupun misalnya adik makan 3 kali, tapi makannya bubur, itu akan berbeda kalorinya dengan kalau dia makan nasi, atau bahkan nasi tim, nasi yang lunak gitu loh. Jadi biasanya pertama kita akan hitung ulang, dan memang gini Bu, kita biasanya sih lebih bagus lagi karena kan masih makan bubur. Kita belum tahu nih, belum paham apakah sebetulnya kakak udah bisa makan makanan yang lebih padat. Kalau misalnya makannya lebih padat itu lebih baik, tapi memang harus dites sama fisioterapis biasanya. Nggak bisa asal kita cek sebetulnya ya Bu, gold standarnya seperti itu. Kita akan cek, nanti akan dilatih, dilihat, oh dia bisa makannya bentuknya seperti ini. Tapi kalau misalnya ternyata dari hasil tesnya itu kakak masih tetap harus makan yang lunak seperti bubur, itu kan tadi saya bilang kalorinya sedikit. Berarti harus semakin sering diberikan, berarti frekuensinya harus ditambah. Karena kalau cuma makan 3 kali bubur dengan lauk pauk ya kurang, nggak akan bisa memenuhi. Karena bisa itu cuma 50 gram beras Bu, itu cuma 175 kilokalori ya gitu kan. Terus ibu bagi 3, itu nggak akan bisa. Jadi biasanya frekuensi kita tambahkan. Misalnya makannya jadi 6 kali, karena dia makannya bubur dan nggak bisa banyak, misalnya contohnya gitu. Kedua, lauk pauknya. Lauk pauknya udah pasti kita akan pilih yang kalorinya lebih besar. Bahkan kalau anak-anak ditambahkan beberapa jenis lemak yang baik untuk menambah jumlah kalorinya, jadi lebih padat energi, dan juga sayur-sayuran gitu. Jadi memang frekuensinya akan kita tambahkan jadi 6 kali biasanya Bu. Kalau misalnya boleh ditambahkan suplemen ya seperti yang tadi Ibu sebutkan salah satu brand, itu biasanya lebih kepada kandungan serat. Tapi energinya nggak akan bisa nutupin Bu, karena tetap harus dari makanan utama gitu. Jadi memang saran saya memang kalau bagus dicek dulu supaya kita tahu lebih pasti tekstur makanannya seperti apa. Kalau misalnya teksturnya memang harus tetap bubur, berarti frekuensinya harus Ibu tambahkan. Misalnya per 2 sampai per 3 jam. Gitu. Tapi dengan komposisi tadi, bubur, misalnya Ibu mau tambahkan sedikit minyak pas masak buburnya, kan nambah kalori ya. Terus ada lauk pauknya, misalnya lauk pauknya Ibu masak pakai bumbu segar, terus tadi pakai bayam dikasih santan, karena biasanya anak-anak suka sih, karena ada rasa manisnya, atau sawi ditumis pakai tambahan santan atau pakai telur, sawi putih dicincang halus, itu beberapa kali kita coba, dicincang kecil-kecil, terus dikasih orekan telur, pada saat ditumis itu kan nambah kalori juga, itu juga bisa jadi solusi. Tapi tetap dibikin bubur ya? Itu balik lagi kepada hasil tes biasanya. Nggak bisa dok? Nggak bisa makan kasar? Nggak bisa kasar. Nggak bisa makan kasar, udah dites, berarti memang frekuensi ditambahkan. Jadi yang harus biasanya 3 kali,
kakak bisa 6 kali sehari gitu ya. Tapi itu tadi Bu, boleh Bu sama-sama, atau buburnya tadi saya bilang ditambahkan minyak, atau misalnya ditambahkan diaduk pakai daging cincang atau ayam cincang misalnya untuk nambahin kalorinya juga. Siap. Ya. Terima Oke, kasih terima dokter kasih. untuk jawabannya. Sama-sama Ibu. Oke, terima kasih banyak atas pertanyaan dari Mama